Berjumpa lagi dengan saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel untuk pemula seri yang ke-37 dan sekaligus seri yang ke-787 di video saya di channel ini, kita akan mengupas, menelaah apa yang telah kita buat dengan buku kas sederhana atau konsep buku kas sederhana. Kita telah bersama-sama saja yuk. Ya, inilah yang sudah kita buat pada video nomor 36 ya, dimana fitur-fitur yang sudah kita buat akan kita ketikkan di sini supaya kita nanti bisa tahu. Sekaligus saya akan juga menjelaskan sisipan, artinya lembar kerja dari Microsoft Excel ini bisa disisipi dengan yang disebut sebagai text box. Ya. Seperti apa nanti kita lihat bersama-sama. Yang pertama kali kita tentu akan membuat sheet ini menjadi unprotect ya, yaitu di dalam menu review, kemudian unprotect sheet. Nah, berarti sudah bisa diklik ya di sini. Nah, kita akan buat satu text box. Caranya insert, kemudian di sini ada text box. Ya, ini text box. Kemudian kita pilih text box. Nah, teks ini di area mana? Misalnya di area di sini. Di area di sini kira-kira aja ya. Nah, lalu fungsi text box itu seperti layaknya sebuah kertas atau sebuah buku yang ada di luar lembar kerja kita. Kebetulan aja dalam tanda petik dia seperti menempel. Jadi untuk membuat buku kas sederhana yang kita lakukan yang pertama kita membuat rumus sederhana ya, yang berisi tentang pada kolom saldo. Ya. Tapi kolom saldo ini yang pertama adalah saldo baris pertama. Ya, baris pertama di dalam lembar kerja kita itu terletak di sel I2. Ya, itu. Kemudian yang kedua saldo baris kedua dan seterusnya. Ya, ini mulai sel I3 sampai dengan saat ini aja yang kita lihat itu I13. I13. Nah, di sini kalau kita lihat dia ke enter nggak rapi, maka textbook ini boleh kita semacam ini. Seperti waktu kita membuat komen di sel. Ya, tapi kalau komen di sel itu kan kaitannya langsung dengan Microsoft Excel-nya, lembar kerja Microsoft Excel-nya. Tetapi untuk insert comment ini beda. Kemudian yang kedua tentu border. Border dalam hal ini kita milihnya all border. Jadi border kita itu berada di sel E1 ya. E1 sampai dengan I13. Ini telaah itu di sini. Artinya apa? Dengan menelaah seperti ini kita jadi paham fitur-fitur maupun function dan rumus apa yang harus kita lakukan, yang harus kita buat. Kemudian fungsi date, function date, atau metode pembuatan tanggal. Metode pembuatan tanggal. Di mana kita tahu bahwa untuk bulan itu tergantung regional setting. Jadi ini nomor 3 itu
tergantung regional setting. Ini harus tahu, ya, ini harus tahu. Jadi kalau regional setting kita Indonesian style, Desember itu DES. Kalau international setting kita harus pakai DEC. Kemudian yang berikutnya fitur biasa yaitu bold, juga ada font size ya, font size itu biasa aja. Kemudian tentu walaupun tidak ada kaitannya secara langsung, judul yang berwarna merah yang terbaca buku kas sederhana itu ada pakai match and center. Kemudian yang berikutnya adalah protect ya, tentunya protect otomatis kaitannya dengan unprotect. Nah ini sekaligus juga nomor 7 yang disebut lock-it. Ini checklistnya dibuang. Kemudian kita juga punya fitur yang harus pasti selalu dipakai pada waktu laporan-laporan keuangan, yaitu yang disebut sebagai comma style. Comma style dan sekaligus di situ ada increase atau decrease desimal. Nah, ini beberapa hal yang memang harus kita pahami. Nah, sekarang pertanyaannya, ya mungkin ini juga bisa bold, font size, ini ada center dan kawan-kawannya. Yang seperti ini kita tidak harus tulis detail ya, tapi intinya sama. Nah, keunggulan dari text box ini bisa digeser-geser. Bahkan dia bisa nutup teks di dalam layar utamanya. Bayangkan aja sebuah buku itu di atas buku ada kertas. Ini yang disebut text box. Text box pun mempunyai fasilitas atau fitur seperti layaknya word processing, layaknya seperti Microsoft Word itu ya, bisa di bold, bisa di italic dan segala macam. Tapi itu enggak secara langsung terpengaruh, tidak ada pengaruh secara langsung terhadap lembar kerja utama dari buku kas kita. Nah, silahkan buku kas ini Anda telaah kekurangannya di mana. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, ini sementara yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Namun demikian, sebelum kita melihat lebih jauh, kita bisa perhatikan apakah text box ini ada kaitannya dengan protect. Ya. Kita bisa lihat dengan review, kita protect sheet. Nah, kalau kita oke, maka perhatikan apakah text box ini juga ikut terprotect. Ternyata memang dia ikut terprotect. Ya, semacam itu. Oke. Nah, ini akhirnya kita bisa perhatikan juga bahwa ada satu hal yang perlu Anda cermati di formula bar ya. Formula bar ini juga harus kita sembunyikan sebetulnya. Maka harus kita buka lagi dengan unprotected. Nah, lalu baru masih ingat ya, bisa ditambahkan di baris nomor 9. Garis nomor 9 boleh kita tambahkan di sini. Ya, kita tambahkan yaitu view. Ya, ini formula bar. Ini kaitannya dengan checklist. Nah, saya tulis uncheck gitu ya. Nah, inilah beberapa fitur yang bisa jadi kemudian grid line juga ya.
Ini kan formula bar, kemudian grid line. Ya, ternyata walaupun kita membuat sederhana, tetapi ternyata melibatkan banyak fitur yang ada di Microsoft Excel, yaitu grid line. Grid lines-nya juga uncheck. Cara uncheck Anda tentu sudah nggak asing lagi, yaitu dengan cara diklik pada view. View di sini sebetulnya dua hal sekaligus di dalam nomor 9 dan 10, yaitu yang pertama formula bar, checklistnya kita buang, berarti uncheck. Dah sembunyi kan? Kemudian yang kedua grid lines. Ini 9 dan 10. Nah, sekarang kita kembalikan ke protect. Walaupun lihat ya, kursor kita sekarang pada posisi C7 nih. C7, begitu kita protect ya, di review, protect, cell, protect sheet, otomatis begitu oke. Nah, ini sudah menuju ke yang terdekat ya, tadi dari C7, yang unlocked itu adalah di E, itu dia kembali yang terdekat. Oke, demikian sementara yang bisa kita bahas, yaitu dengan menelaah buku kas sederhana. Ya, silakan Anda bisa menindaklanjuti dengan telaah yang lain. Apakah ada bugs? Bug itu suatu kesalahan yang tidak disengaja, ya mungkin mengganggu atau tidak membuat suatu lembar kerja kita bisa maksimal. Jadi kalau ada yang belum maksimal, kita akan bahas lagi nanti di video berikutnya saja. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda terkesan dengan apa yang saya sampaikan, terinspirasi, silahkan like and share supaya juga banyak relasi teman Anda juga terinspirasi juga. Sehingga pada akhirnya mereka juga akan menjadi kompeten. Jadilah kompeten karena hanya orang-orang yang kompeten yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Karena subscribe itu bagi saya sangat-sangat penting karena memberi semacam imunitas atau support untuk saya semakin dan senantiasa konsisten, semangat di dalam memberi konten-konten di channel ini. Oke, begitu. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.